Ketika kemarin saya bilang Pak Jokowi ini sudah babak belur gitu ya, karena IKN batal melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan RI, kemudian 4 pulau milik Aceh batal dikuasai oleh Bobby, gitu ya. Terus kemudian Hasto mendapatkan amnesti, Tom Lembong mendapatkan abolisi, ini udah hancur lebur. Tapi hari ini saya baru menyadari bahwa ini lebih dari hancur lebur. Lebih dari itu gitu. Dan kayaknya kubu Jokowi mulai kelihatan begitu panik sekali ketika Roy Suryo dan kawan-kawan terus ngoceh, sementara Sugi Nur yang sebelumnya sudah berada di dalam itu bebas. Itu kelihatan sekali kepanikannya gitu. Jadi kalau ada pendukung Jokowi yang berharap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa segera dipenjarakan, segera ditahan, ini mereka sekarang mulai kehilangan harapan gitu. Karena jangankan memenjarakan Roy Suryo, Rismon, dan kawan-kawan, yang sudah ditahan justru dibebaskan. Itu kelihatan panik tuh. Dan ya nampaknya sekarang satu-satunya cara untuk supaya Jokowi ini bisa bisa tenang adalah kembali kepada setelan awal. Kembali kepada skenario andalan, yakni skenario terzolimi. Karena kalau untuk bertarung, untuk membuktikan, untuk mencari kebenaran atau membuat masyarakat yakin bahwa ijazah Jokowi itu asli, atau untuk melihat Jokowi punya kuasa dan powerful dalam beberapa minggu ke depan, itu udah nggak ada. Harapannya udah habis. Dan ketika Jokowi tidak berdaya gitu ya, hancur lebur seperti ini, semua agenda, semua rencana tidak terlaksana dengan baik, maka solusi satu-satunya adalah membalikkan keadaan. Berusaha untuk terlihat terzolimi. Ya meskipun itu berat seperti yang saya sampaikan di awal, tapi ternyata para pendukung Jokowi memaksakan itu. Nggak ada proses transisi gitu. Harusnya Jokowi sekarang ini dibiarkan dulu dia diserang gitu. Biarin dulu gitu. Bukan kemudian langsung dibela dan diposisikan terzolimi. Karena kalau saya lihat di konten sosial media akhir-akhir ini, itu langkahnya ekstrim sekali gitu. Para pendukung Jokowi ini menyuruh ibu-ibu untuk nangis-nangis. Seolah-olah terzolimi gitu. Itu kan langkah yang ekstrim gitu. Waktu pilpres, waktu kampanye mungkin berhasil gitu. Karena ya namanya kampanye, situasi sedang tidak normal, sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Semua orang bicara itu. Tapi di situasi seperti sekarang, ada ibu-ibu nangis-nangis Jokowi, nangis-nangis, dan kemudian kontennya dibuat premium gitu ya. Nggak cukup lewat TikTok, nggak cukup nangis di rumah masing-masing. Harus datang ke rumah Jokowi. Itu kan konten premium dan mahal itu pasti. Ya gimana gitu. Orang kalau yang sebelumnya nangis-nangis di rumahnya masing-masing, mungkin itu ya nggak terlalu mahal. Setidaknya tidak ada biaya logistik atau anggaran perjalanan gitu ya. Tapi ini harus datang ke rumah Jokowi, nangis-nangis di situ. Ini premium dan real sekali. Jadi, yang semula gitu ya, rumah Jokowi itu cuma terlihat antri panjang gitu ya, bahwa masyarakat mendukung Jokowi, bahwa masyarakat mencintai Jokowi, itu narasi tunggal dan narasi utamanya sebelumnya. Sekarang ditambah dengan nangis-nangis. Jadi, wah ini pasti mahal, premium ini, konten premium. Jadi, nangis massal di tengah situasi seperti sekarang itu justru akan menjadi bahan tertawaan. Karena nggak mendukung, momennya nggak pas gitu. Jokowi lagi hancur lebur, dia lagi habis itu. Dari sisi politik, Tom Lembong, Hasto bebas. Dari sisi isu ijazah palsu, Sugi Nur bebas. Lagi hancur lebur gitu. Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, wah makin lincah, atraktif di mana-mana. Ya. Orang mulai tidak percaya dengan Jokowi. Nggak bisa dengan situasi seperti sekarang langsung dibalikkan keadaannya. Ya sama kayak orang naik mobil gitu. Kalau salah jalan, putar baliknya nunggulah, pelan-pelan gitu. Nunggu momentum, nunggu kosong. Bukan langsung mundur. Langsung nggak bisa gitu. Jadi saya
ya nggak ngerti bagaimana situasi di sana. Meskipun teman-teman saya banyak yang masih mendukung Pak Jokowi gitu ya, masih aktif mendukung Jokowi, tapi ya saya udah nggak pernah berkomunikasi dan nggak pernah tanya-tanya. Saya nggak tahu bagaimana situasi terakhir di sana gitu. Tapi sayangnya gitu ya, cara-cara yang dilakukan oleh para pendukung ini terlampau ekstrim gitu. Ya mungkin mereka panik, mungkin mereka udah nggak punya cara lain, ya mau ngapain lagi gitu ya. Udahlah, langsung terzolimi gitu ya, langsung babak akhir gitu. Ya, tapi caranya nggak mulus gitu. Harus ada transisi pelan-pelan dulu lah gitu. Harus melihat Jokowi sebagai orang yang hancur lebur dulu lah gitu. Ya, baru kemudian ditangisi itu. Kalau kemudian seperti sekarang, nangis karena Jokowi dituduh ijazahnya palsu, nangis karena Jokowi difitnah dan sebagainya, nggak mempan. Orang malah nanya tuh, ngapain ibu-ibu nangis, dibayar berapa? jadi konten ibu-ibu nangis di rumah Jokowi yang dibuat begitu premium gitu ya, dan pasti mahal sekali bayarannya itu justru membuat Pak Jokowi semakin negatif.